Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Nah, untuk yang memimpin doa, coba kepada Melani, pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, diminta kepada teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih pada Melani yang telah memimpin doa. Nah, selanjutnya Bapak akan absensi kehadiran ya. Yang pertama, Iif. Hadir, Pak. Oke, Zilfatsa. Hadir ya Zilfat. Oke. Mardariana hadir. Hadir, Pak. Melani Aprilia hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ada sebuah yel-yel ya. Kalau Bapak bilang, siapa kita? Jawabnya, anak Indonesia. Nah, terus kalau Bapak bilang, anak Indonesia, jawabnya luar biasa. Bisa ya? Bisa, Bapak. Oke, yuk dites. Siapa kita? Anak Indonesia. Ya. Anak Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Harus lebih semangat lagi ya. Ayo, Mardariana, Zilfat. Ya, Bapak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak meminta kepada anak-anak sekalian coba sebutkan sila Pancasila yang pertama, dimulai dari Melani. Halo Melani. Ya, Pak. Coba sebutkan sila Pancasila pertama dan kedua. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba Iif, sila ketiga. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Mardariana, selanjutnya sila keempat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, Bapak. Oke, yang terakhir yang kelima, Zilfat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berarti semuanya sudah hafal ya sila-sila Pancasila. Nah, sebagai anak Indonesia harus hafal tentang Pancasila ya, salah satunya selain lagu kebangsaan. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai keterampilan membaca. Nanti akan membaca sebuah teks ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu Bapak memiliki PowerPoint yang bisa Anda sekalian lihat ya. Tunggu sebentar. Nah, oke. Nah, materi pada pagi hari ini adalah mengenai keterampilan membaca. Nah, adapun kelas yang mempelajari mengenai materi ini yaitu adalah kelas 4 ya. Pada tema ke-7, indahnya keragaman di negeriku. Dan pada subtema ketiga, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Pembelajaran ini terletak pada pembelajaran ketiga. Oke, selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mempelajari. Nah, yang pertama, setelah membaca teks,
Siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi yang termuat dalam teks dengan terperinci. Nah, nanti dalam pembelajaran Bapak akan menyajikan sebuah teks ya mengenai arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, metodenya seperti ini. Ketika Bapak menyebutkan atau menunjukkan dengan kursor yang ada di layar, maka anak-anak sekalian ikuti arah kursor kemana mengarah ya. Bisa dipahami? Bisa diulangi, Bapak? Nah, gini. Nanti ketika Bapak menampilkan teks ya, kan nanti Bapak pilih di antara kalian untuk membaca teksnya. Ketika Bapak memainkan kursor di PPT-nya, ikuti kemana arah kursornya ya. Seperti itu, bisa dipahami? Baik, Bapak. Oke. Nah, Bapak memiliki teks nih. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Coba yang pertama Bapak minta kepada Iif untuk membaca paragraf yang pertama. Baik, Bapak. Mohon maaf, Bapak, di ujungnya ketutup. Udah nampak? Sudah, Bapak. Arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keberagaman dalam masyarakat. Ketutup, Bapak. Oke. Kita harus bisa menerima keberagaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keberagaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Coba yang kedua, Bapak minta Melani. Ya, Bapak. Kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbul dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. 1. Terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. 2. Perpecahan disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. 3. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Oke, nah selanjutnya paragraf berikutnya Bapak minta kepada Zilfat untuk membaca. Mohon maaf Bapak, di layar saya masih menampilkan tujuan pembelajaran. Coba yang lain apa bisa dilihat? Bisa, Bapak. Ya udah, Mardariana saja lanjutkan. Melani tadi Bapak yang jawab. Iya, Mardariana dilanjutkan. Kan tadi Melani sudah. Nggak ada nampak PPT-nya Bapak. Kok nggak nampak ya? Mardariana gangguan jaringan, Bapak. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, lanjut saja Melani. Ya, Bapak. 4.
Semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. 5. Mempersulit. Ketutup, Bapak. Lanjut aja nggak apa-apa. 5. Mempersulit Pemerintah dalam pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan. 6. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. 7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh MPU Tantular pada abad ketutup, Bapak. bisa dilanjutkan, Melani? Halo? Apakah ada orang di sana? Halo, apakah ada orang di sana? Ya, dilanjutkan saja, Iif. Sepertinya gangguan sinyal semua ini. Baik, Bapak. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keberagaman. Banyak bentuk tindakan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, Bapak. Oke, lanjut. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Antara lain sebagai berikut. Pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Selain itu, sikap Iif. saling menghargai dan toleran. Cukup. Ya udah, Bapak saja yang lanjutkan ya. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari seperti berikut. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh dan tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah mencapai keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Oke, nah selanjutnya Bapak meminta kepada Mardayana bergabung dengan Zilfat dan juga Iif bergabung dengan Melani. Coba setelah tadi mendengar penjelasan teks tersebut, Ananda jelaskan tentang apa arti penting jika kita belajar tentang keanekaragaman bangsa Indonesia. Coba kelompok pertama, Mardariana dan juga Zilfat. Ya, Bapak. Mohon maaf, Bapak, bisa diulangi, Bapak? Coba jelaskan arti penting mempelajari keanekaragaman suku budaya di Indonesia. Menurut pendapat saya, arti penting mempelajari
keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, ya dapat kita lihat Bapak kalau kita di Indonesia banyak keragaman. Nah, dengan kita belajar ini, kita bisa saling menghargai, bisa untuk membentuk persatuan guna memperkukuh kesatuan bangsa Indonesia ini sendiri, Bapak. Jadi bisa diterapkan toleransi juga. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Coba selanjutnya kepada kelompok 2. Iif, perwakilannya. Baik, Bapak. Pentingnya belajar mengenai keberagaman di Indonesia, yaitu kita bisa dapat saling menghargai antar suku bangsa dan bisa mengetahui apa-apa saja yang keragaman yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bapak. Alhamdulillah, berarti Anda sekalian sudah paham ya mengenai materi keragaman bangsa atau masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, coba dijawab oleh Zilfat. Bagaimana sikapmu dalam menghadapi keragaman di Indonesia? Ayo. Baik, Bapak. Menurut sikap saya menghadapi keanekaragaman di Indonesia, yaitu saya ingin mengenal orang-orang yang ada di luar sana. Saya ingin menjalin komunikasi dan juga menjalin persatuan hubungan dengan teman-teman yang ada di luar sana, yang di kota-kota lain. Intinya saya senang mengetahui bahwa masih banyak orang di luar sana yang yaitu sama-sama dalam satu negara Indonesia, sehingga kita bisa menjalin kerjasama dan juga saling menghormati tentunya. Oke, coba selanjutnya ya udah kepada Mardariana, coba jelaskan bagaimana contoh sikap saling menghargai di keluargamu. Contohnya ya Bapak. Contohnya apa ya? Gini, misalnya kan kalau di keluarga itu pasti ada yang namanya ayah, ada ibu, ada adik. Nah, kami saling menghargai, misalnya si ayah membuat aturan, jadi kami patuh terhadap aturannya. Menghargai keputusan yang diambil oleh ayah. Sedangkan ke adik-adiknya itu dengan tidak berkelahi itu bisa jadi sikap saling menghargai seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada semua yang telah menjawab. Ayo, tepuk tangannya di atas kepala. Terima kasih ya. Nah, kita sebentar lagi masuki tahap terakhir dalam pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran kalian pada hari ini? Coba utarakan perasaannya. If, coba. Menyenangkan, Bapak. Saya dapat mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru, Bapak. Oke, nah Bapak harapkan pembelajaran kita pada pagi hari ini walaupun terkendala sinyal ya, terkendala jarak, ada yang gangguan jaringan, tetap tidak menyurutkan semangat untuk belajar. Nah, untuk materi yang telah kalian pahami, Bapak harapkan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan guru yang berbeda suku, bangsa, bahasa, dan juga agama. Agar kita tetap dapat saling menjalin sikap toleransi, karena Indonesia sendiri merupakan bangsa yang terdiri dari suku, agama yang sangat banyak. Nah, baiklah. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah peta konsep mengenai atau gambaran materi mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Minimal 10 suku ya dijelaskan. Ada pertanyaan mengenai tugas tersebut, apakah sudah paham? Paham, Bapak. Paham ya? Oke.
Baiklah, sepertinya pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, coba Anda Iif pimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.